absensi 26 sampai 30 atas nama saya sendiri Renal Pangaribuan. Saya Minta Sutrian Purba. Dan saya Desma Sargali. Dan ada 2 orang lagi yang tidak hadir karena berhalangan sakit. Jadi saya sebagai moderator pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan metode belajar yang efektif, yang baik untuk diterapkan oleh mahasiswa agar mencapai nilai yang maksimal yaitu IPK cum laude dan bisa menjadi lulusan terbaik di kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Oke, baik, metode belajar yang efektif dari hasil diskusi kami yang kami terapkan adalah PLAC atau bisa dibaca dengan PLAC. Apa itu PLAC? P adalah singkatan dari planning, L adalah learning orientation atau orientasi belajar, equating, A adalah equating atau pelaksanaan ataupun aksi, C adalah konsistensi atau konsisten. Nah, setiap poin-poin ini akan dijelaskan oleh kami bertiga, dan yang pertama, planning akan dijelaskan oleh rekan saya Rismaya Sari Galing. Pada Rismaya Sari, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning. Apa itu planning? Di sini yang planning yang kami maksud adalah perencanaan dan jadwal belajar. Perencanaan itu merupakan proses menyusun strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan akademik. Untuk mengatur jadwal belajar, kita perlu mengambil beberapa poin yang diantaranya yang pertama, menghindari kebiasaan belajar mendadak atau SKS, sistem kebut semalam. Yang kedua, meningkatkan efisien dengan membagi waktu antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Yang ketiga, gunakan alat bantu pengingat seperti alarm atau kalender. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Rismaya Sari Galingging yang sudah menjelaskan tentang planning. Oke, untuk learning orientation sendiri, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baik, learning orientation sendiri adalah orientasi belajar mahasiswa. Apa orientasi Anda dalam mengikuti pembelajaran di kampus? Maksudnya adalah apa sasaran Anda dan motivasi Anda untuk kuliah dan ingin mencapai nilai cum laude dengan IPK sempurna 4,00. Apakah hanya ingin menjadi lulusan terbaik? Lalu apakah selanjutnya setelah Anda menjadi lulusan yang terbaik, itu juga harus Anda tentukan dari mulai sekarang setelah Anda mencapai itu semua. Apakah cukup sampai di situ Anda langsung merasa puas meraih prestasi Anda sebagai lulusan terbaik IPK yang sempurna? Untuk itu tentukanlah sasaran Anda untuk menjadi lulusan terbaik di kampus Anda dan motivasi Anda untuk menjadi lulusan yang terbaik. Misalnya bisa menjadi lulusan terbaik dan akan kembali ke kampus untuk menjadi pengajar ataupun dosen yang akan memperbaharui metode belajar yang lebih efektif lagi, yang mungkin bisa merubah pola belajar yang lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Oke, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai learning orientation. Selanjutnya poin equating atau pelaksanaan atau aksi akan dijelaskan oleh Winda Sutriani Purba. Saya persilakan Ibu Winda. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu equating, di mana di sini ditetapkan pelaksanaan ataupun aksi-aksi. Nah, dalam metode belajar untuk mencapai cum laude, bukan hanya kita perlu dalam perencanaan, jadwal belajar, sasaran ataupun motivasi, namun kita juga perlu pelaksanaan atau aksi yang nyata. Nah, dalam perkuliahan ada beberapa contoh aksi yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama itu kita dapat mengikuti kuliah dengan aktif dan antusias, serta tidak ragu untuk bertanya jika kita tidak mengerti dengan materi yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya itu ada kita menggunakan sarana teknologi modern yang dapat kita gunakan untuk kita aplikasikan dalam mencapai ilmu yang ingin kita tahu. Mungkin masih banyak contoh-contoh aksi yang dapat kita lakukan ataupun pelaksanaannya. Dengan melakukan aksi-aksi yang telah saya jelaskan, di situ kita bisa mencapai untuk mendapatkan nilai IPK 4 ataupun cum laude. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kembali lagi kepada saya sendiri akan melanjutkan penjelasan mengenai konsistensi.
Oke, konsistensi ini adalah ketetapan atau ketetapan yang sudah kita tentukan untuk melaksanakan siklus pembelajaran dari PLEK ini sendiri, dari mulai melakukan perencanaan, sasaran dan pelaksanaan atau aksi yang sudah kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan konsistensi dan tetap tidak mengubah-ubah jadwal, tidak ada jadwal yang bolong ataupun tidak terlaksana. Karena ketika kita sudah melakukannya beberapa kali, namun satu kali kita bolong ataupun tidak terlaksana jadwal tersebut, maka akan sulit untuk mengembalikan konsistensinya lagi. Untuk itu diperlukan konsistensi yang benar-benar disepakati oleh diri sendiri untuk tetap dilaksanakan, disiplin waktu dan juga selaras. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mengundang rekan-rekan saya untuk kembali ke layar. Di sini ada kata-kata dan catatan yang kami sediakan, yaitu kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Cum laude bukan mimpi, tapi bukti. Maka buktikanlah kalau Anda bukan hanya cum laude karena nilai, tapi melainkan karena memang Anda memiliki skill yang pantas diberikan nilai cum laude. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.